mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas tersulit di lambung. Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023. Gereja kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Bacaan kita diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, selamat Natal untuk kita bagi yang merayakan. Gereja kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Ada 2 tokoh yang hendak kita renungkan, hendak kita bahas pada permenungan kita hari ini. Yang pertama adalah Herodes, dan yang kedua adalah kanak-kanak. Herodes seorang penguasa yang punya tanggung jawab yang besar, menjadi wali negeri orang Yahudi. Ketika mendengar bahwa ada anak yang lahir dan nantinya akan menjadi raja, Herodes menjadi takut, cemas, karena takut kehilangan kekuasaan. Maka tanpa pikir panjang, dia mengorbankan anak-anak di negeri itu, menyuruh membunuh anak-anak umur 2 tahun, sehingga anak yang diramalkan menjadi raja itu akan musnah. Yang kedua adalah anak-anak yang menjadi korban. Mereka lemah, tak berdaya, dibunuh oleh orang yang berkuasa. Kita bisa membayangkan pada saat itu, di negeri itu, semua kanak-kanak dibunuh. Betapa sedih hati orang tua, hati ibunya. Pengalaman ini juga sampai saat ini menjadi pengalaman kita juga, Bapak Ibu. Kita masuk dalam kenyataan hidup kita sehari-hari.
dalam keluarga kita. Mungkin ini sering juga terjadi, bahwa di dalam keluarga sering anak-anak yang lemah, yang tak berdaya, menjadi korban keegoisan orang tua. Bapak dan ibu berkelahi atau bercerai, anaknya sudah tidak tahu kemana. Anaknya bisa hidup sendiri atau diadopsi orang, atau bahkan terlantar. Di mana tanggung jawab orang tua? Kita masuk dalam keluarga kita masing-masing. Di dalam keluarga mungkin ada anak yang tidak mendapat cinta, perhatian yang sama. Ada saja anak yang mungkin kurang pandai, mungkin tidak banyak bicara, tetapi tidak disapa, tidak dirangkul oleh orang tua. Hendaknya pengalaman Herodes ini dalam kitab suci diceritakan, hendaknya itu menjadi satu pelajaran untuk kita di masa sekarang. Mari memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kita, anak-anak yang kurang kita cintai, anak-anak yang kurang kita sapa. Atau bahkan mungkin bukan hanya anak-anak, tapi anggota keluarga kita. Kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan situasi keadaan di sekitar kita. Sudah sejauh mana saya mencintai, mendukung, merangkul orang-orang yang lemah, anak-anak yang lemah di dalam keluarga. Bangkitkan semangat anak-anak sehingga dia berbahagia, sehingga dia bersuka cita menjalani kehidupannya. Secara khusus di masa Natal ini, berikan kebahagiaan, cinta yang sama kepada anak-anak di dalam keluarga, sehingga mereka bahagia, mereka bersuka cita merayakan Natal ini. Maka dengan demikian seluruh anggota keluarga benar-benar mampu meniru hidup keluarga Nazaret. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.